besoknya mau ngambil nomor. Aku merasa kok kangen. Sekarang bapak sampai dia lihat fotonya lagi, ya nangis lagi, ada fotonya, berdoa gitu. Ketika dia sudah pergi, itu saya harus mandiri gitu loh. Saya nikah tahun 99, habis itu jadi wakil ketua DPR. Semua diurus secara protokol, semua diatur, semua kehidupan saya tuh diatur dan beres gitu loh. Jadi ketika bapak pergi, saya jadi orang yang harus mulai belajar untuk mandiri dan mengurusnya sendirian, mengambil keputusan sendirian. Nah, terus selesai resepsi, terus saya antar ke kamar. Pas antar ke kamar, dia bilang gini, Mas, adik ganti baju dulu ya. Saya juga ganti baju. Nanti setelah itu saya masuk, saya urus dulu nih urusan pemilu legislatif ini. Masih banyak nama-nama yang belum masuk kayak gitu. Terus saya bilang, oke deh Kak, saya tunggu aja deh, saya bilang gitu. Bayangin sudah di kamar pengantin pun masih tunggu ya, saya mengurus dulu. Betul, keluar terus ada bagian beres-beres pakaian segala macam. Itu orang udah keluar, tinggal aku sendiri menanti sampai jam 4 pagi. Sampai jam 4 pagi. Oh iya, saya punya malam pertama. Jadi ocong malam pertama. Sudah ya ampun ya, karena sudah pagi jadi tidak malam lagi, sahabat inspirasi novel. Dan datanglah Pak Frans tanpa rasa berdosa. Aduh, sorry ya, tidur deh, saya bilang silakan tidur biar fresh lagi ya. Tapi juga nggak bisa tidur juga kita, karena jam 7 pagi kita udah harus berangkat kembali ke rumah, kan kita di hotel. Oh iya benar, harus pergi ke rumah untuk cium-cium segala keluarga. Pulang ke Kupang, ada yang kemana-mana segala. Jadi Kakak Adinda menyelesaikan malam pertama yang kesian itu pada hari keberapa? Itu pagi. Itu setelah kayaknya jangan sampai sebulan kemudian. No, kita ke Kupang ya. Oh iya, ampun luar biasa. Tanggal 4 Mei langsung Kupang, tiba itu di Kupang. Langsung diboyong ke Kupang ya. Itu baru pertama kali dalam hidup saya ke Kupang. Tanggal 4 Mei tahun 99. Dan di mana? Di rumah kontrakan? Di Nekoten dulu. Ke Nekoten, rumah tua. Kita disiapin di sana ada. Maksudnya mampir dulu di rumah Nekoten. Dari situ tuh tetangga pada ngintip-ngintip. Yang mana sih calonnya? Pasti kan mereka juga pasti ada rasa-rasa penasaran dan siapa sih yang bisa menaklukkan Pak Frans Leburaya ini? Orang nggak pernah pacaran. Ya udah, akhirnya udah ketemu, diajak ke Nekoten, terus kita kontak rumah. Ngontrak ya. Kontak rumah itu di Oipoi juga kan. Tetangga kita. Iya, tetangga iya kan dekat ya. Kontak rumah di sana, tapi ngontrak nggak sampai sebulan. Waktu itu langsung Bapak jadi wakil ketua DPR kan? Oh iya, benar, wakil ketua DPR. Kehidupan kita untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu memang orang bilang bukan di belakang. Kalau saya biasa bilang di samping suami yang hebat itu ada istri yang luar biasa. Istrinya ini, bayangkan hanya setahun langsung karirnya. Iya, langsung naik. Waktu itu sudah jadi, sebenarnya waktu nikah dia sudah jadi PNS. Ya. Di Bali. Ya. Akhirnya meninggalkan semuanya. Udah bilang gini, udah deh ikut aku deh ke Kupang, bisa hidupin kau 7 turun. Orang itu kaya. Luar biasa ya. Tersepona juga. Ya, terpesona karena memang betul-betul karirnya menanjak dan memang betul-betul dia menyayangi ya. Tapi orang bilang begini, kan 15 tahun wakil gubernur, kemudian 2 periode itu yang gubernur kan, menjadi istri wakil dan istri gubernur ini kan pejabat nih. Ribet nggak sih? Atau Pak Frans berubah nggak? Orang kan biasa bilang berubah nggak dia? Enggak berubah. Pak Frans selalu masih seperti yang dulu. Ya orang yang menurut saya luar biasa deh. Dari kami ketemu sampai dia menyelesaikan hidupnya dengan tenang, dan itulah dia. Tipikal dia
Ya waktu menjadi gubernur pun, wakil gubernur pun, nggak pernah satu hari pun untuk tidak makan siang dulu. Selalu pulang. Selalu pulang dan makan, sesibuk apapun juga, mau rapat dimanapun juga, dia harus kecuali dia keluar daerah. Selalu mengatakan. Pentingnya apa menurut Pak Frans dengan makan siang di rumah? Pentingnya itu kan hal sederhana sebenarnya. Tapi hanya mau mengatakan bahwa ya saya ada istri anak di rumah, yang perlu saya juga bagi waktu saya untuk mereka, dan juga ini juga menjadi ajang diskusi yang menarik. Ya, kalau kita sedang makan siang atau makan malam itu kan kalau kita ngobrol kan enak sekali. Jadi walaupun hanya punya waktu misalnya harus berangkat sejam di rumah, tapi kita ada obrolan maksimal. Tadi di kantor lagi gini, menurut mama gimana? Kayak gitu. Tapi pulangnya juga biasa sampai malam-malam nggak sih? Pasti ya. Sampai malam. Pagi sampai juga. Ya terpaksa kita harus nunggu juga. Tapi bapak itu heran. Misalnya dia nggak bisa makan malam atau apa, dia selalu WA. Ma, aku nggak bisa makan di sini. Kasih tahu ya. Mama kesini kemana aja WA. Dan sampai hari ini tuh kalau saya pegang HP saya merasa bahwa dia pasti mau WA gitu loh. Saya selalu nunggu kapan WA dari bapak. Ya nggak usah jauh-jauh, misalnya dia jalan ke Jakarta, keluar daerah, mandi aja pas kita lagi WA. Aku mandi dulu ya. Bayangin mandi aja. Ma udah habis mandi mau makan dulu ya. Itu sebenarnya romantis juga kan? Sangat, tapi kan memang tidak terlalu kelihatan di permukaan. Tapi kita merasakan bahwa Bapak itu yang beda gitu. Ya. Sehingga walaupun sudah sampai mau 3 tahun dia pergi, kelihatannya bisa ada yang mau gantikan dia dalam hidup saya. Ya, Kak Dinda, artinya dalam rumah tangga pasti kan tidak berjalan mulus ya. Pasti kan ada pertengkaran dan sebagainya. Seorang Pak Frans Suburaya itu marahnya gimana sih? Kita tuh, artinya saya kan juga pernah beberapa kali bertemu ya. Orang yang dengan santun, yang selalu tersenyum. Jadi kayak marahnya gimana ya kalau Pak Frans ini? Dia nggak suka apa sih? Bapak itu nggak suka marah. Sebenarnya marah langsung suara besar. Pasti enggak. Tapi dia pernah, kalau dia nggak suka, dia ngomong. Dia hanya satu kata, oh gitu ya Ma? Oh itu berarti tanda bahwa memang dia nggak suka. Itu dalam banget artinya. Oh gitu ya Ma? Cuma kayak gitu doang. Oh gitu ya Ma? Kalau menurut saya sih pasti gini. Sukanya apa Pak Frans? Makannya apa? Makanan kami. Suka ubi, pisang gitu ya. Motong ya. Kelor. Kelor. Suka banget pagi kita balik. Sarapannya juga nggak ribet-ribet amat. Bapak itu senang kayak tempe, tahu, telur direbus kayak gitu atau kadang-kadang dan dimasakin sendiri kan? Masakin sendiri. Kalau di rumah jabatan kan memang ada koki ya. Ada yang masak, tapi harus ada. Tapi Kak Dinda masakin juga sendiri. Ya. Kadang-kadang masak sendiri juga. Kalau nggak sempat ya. Tapi mengatur, menatanya semua kita atur. Tapi syukurnya saya dan Pak Frans anak-anak ini luar biasa. Anak-anak ini, anak tuh nggak pernah minta duit loh. Sampai hari ini saya kalau nggak nanya, nggak diam ya. Dia uangnya masih ada nggak yang mau mikirin? Kak, uangnya masih ada nggak yang mau mikirin? Masih mau nih. Aman kalau butuh baru potong minta, tapi nggak pernah minta. Ya. Lebih ke mana? Apa memang dikasih memang sangat berlebihan sehingga pasti apa? Atau karena mereka juga mempunyai rasa yang, aduh kalau minta dengan orang tua ini bagaimana nih, kita harus irit-irit walaupun kita anak-anak pejabat. Enggak sampai seperti itu sih. Tapi mungkin kan anak-anak ini karena anak-anak pejabat ya, tapi semua segala sesuatu sudah ada. Ya, mereka mau ngapain sih? Mau minta duit untuk apa lagi? Kan semua ada. Makan ada, minum ada. Ke kampus juga, ke sekolah juga, ke masih SD SMP itu dibawain makanan. Tapi anak saya itu lucu. Diantarin Pol PP, diantarin apa? Dia suruh jauh-jauh, Kak. Jauh dong, iya. Jauh dong itu mobil. Bayangin dari awal ya. Turunnya jauh dong. Aku jalan bayangin. Nggak pernah kesederhanaan. Nggak pernah ngomong bilang saya anak gubernur. Nggak
nggak pernah. Saya anak wakil gubernur nggak pernah ngomong kayak gitu. Sampai hari ini pun juga banyak orang nggak lucu. Jadi lucu waktu SMP, anak saya SMP, si Leta SMP. Jadi kan ini bukan laptop nih di kelas, bukan laptop. Temennya tuh anak cowok, teman satu kelas, nah cowok. Di SMA nih. SMP kelas 3. Lalu Leta kan pindah ke Bali SMP. Di laptop ada fotonya bapaknya pakai baju putih yang pelantikan ya, putih-putih dengan topi ya. Namanya kan usil. Bapakmu kepala desa ya? Bayangin. Diajak-ajakin ya, dibully. Dibully gitu. Kepala desa. Bapaknya kepala desa lo gitu. Ya. Tutup lah handphone, laptopnya. Diam si Leta, dia malu ya kayak gitu. Udah heboh dah cerita-ceritanya gitu ya. Terus gitu sampai dia mengeluarkan bahasa yang menurut ini kurang santun. Ya, anak ini bahasa Bali. Karena Leta kan saya udah ajarin bahasa Bali. Mana yang enggak, kita ajarin bahasa Bali. Cuma dia tahu gitu. Gak enak, ini gak mau sekolah si Leta. Telepon mah aku gak kuat gini, aku dibully abis-abisan. Saya bilang, Pak aku ke Bali ya. Gak usah, aku jangan turun. Jangan Pak. Papa kan gubernur, gak usah nanti orang ngomong. Udah aku jangan turun gitu. Udah, Papa ke Bali. Ketemu sama kepala sekolah, ketemu sama anak itu sama orang tuanya. Papa tuh gak ngomong kalau dia gubernur. Tapi ada satu bahasa yang Papa bilang gini. Saya ini sibuk. Tapi karena saya punya anak perempuan, ya dia nangis, dia nggak mau ke sekolah. Saya pengen cari tahu apa masalahnya. Karena masalahnya ini. Nah, kayak gitu. Nah, tahunya Bapak tuh gubernur, kepala sekolah, nyampein ke anak Bapak, Ibu biar tahu ini Pak Frans Tebura ini gubernur NTT. Sebenarnya dia nggak punya tugas untuk harus jalan terus untuk ngurus tapi hanya karena seperti ini. Tapi dia punya anak perempuan, dia ngerasa bahwa dia perlu perhatian anaknya. Itu si Bapak langsung minta maaf. Dan anak itu ada di situ kan? Anaknya di situ dan akhirnya anak itu jadi akal makanya sampai hari ini. Kadang-kadang musuh dulu baru jadi teman bestian. Ya udah akhirnya ini kan anaknya nggak pernah mau kalau ngomong kan. Kan ada dua resiko nih. Kalau ngomong anak pejabat, kalau dibilang nggak sombong, satu sombong, terus kedua dimanfaatin nanti. Mungkin kita nggak berpikir soal dimanfaatin, tapi kita berpikir bahwa eksklusif gitu loh. Oh iya. Ini makanya kita karena dia anak pejabat kita main sama dia. Main sama dia. Jadi ya sudah. Tapi karena sudah tahu dia anak gubernur, akhirnya temannya banyak. Banyak. Karena ada pejabat kayak gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong ya. Bapak kalau marah gimana ya? Maksudnya teman-teman kantor juga biasanya gitu. Pak Frans yang dengan lembut ngomongnya aja begitu halus tuh, kalau dia marah gimana ya? Kalau di rumah itu kita bilang, kalau marah gimana ya? Nggak pernah. Pernah marah satu kali aja. Waktu anaknya jatuh di Laura. Waktu jatuh? Jatuh. Main sendiri jatuh atau? Enggak, dijagain sama baby sisternya. Jatuh. Udah langsung sini. Aduh ya jelas. Itu ya baru marah. Beneran. Marahnya gitu. Kenapa? Aduh Tuhan. Jangan, aduh. Tapi setelah itu ya cepat dia. Dokter langsung datang saat itu juga. Kalau mau melawan. Gimana Kak Dinda? Enak kan pisangnya, manis kan? Manis kan? Kak Dinda, tadi kita ngomongin bully di sekolah itu ya. Memang ya, berarti memang guru juga harus segera ya ambil tindakan kalau ada siswa-siswi yang dibully dan membuli ya. Dan saya tidak terlalu setuju ya. Gini loh, saya tuh nggak tahu apa sih penyebab sampai terjadinya bully di rumah. Dan itu marak sekali saat ini memang marak. Apakah karena faktor dari keluarga, orang tua atau lingkungan? Dan itu kebanyakan terjadi di anak-anak di kalangan elit pembuli yang itu kebanyakan. Tapi nggak sih sampai kita serta-merta mengatakan bahwa yang memang anak-anak elit lah yang membuli, tidak. Ya banyak faktor pasti ya Kak Dinda ya. Selain orang tua, keluarga, juga lingkungan. Karena buktinya di keluarga Kak Dinda dan almarhum Pak Frans, anak-anak baik-baik, aman, tidak membuli. Berarti kan sebenarnya juga salah satu faktornya nilai di dalam rumah kan? Dalam rumah itu. Jadi kesian anak-anaknya. Anak-anak ini kan lahir besar semua di rumah jabatan. Yang di lingkungan itu
semua terus kan? tidak ada tetangga. Mainnya gimana itu mereka akhirnya? Makanya. Didatangkan kah? Ayo sini anak-anak main ke rumah gubernur untuk main. Enggak gitu, tidak gitu ya, coba. Setiap minggu saya bawa gereja keluar. Ke Baun, ke OKB. Oh, keluar, bukan ke di kota. Di luar kota, ke stasi-stasi. Kenapa? Disitulah saya mau mengajak mereka bahwa ada banyak orang susah di luar sana yang masih butuh perhatian. Jadi ini anak-anak ini gegaran kita baptis anak-anak dosu angkut mereka punya pakaian-pakaian simpan dalam bawa, coba. Itu inisiatif ya, bukan Kak Dinda yang iya. Akhirnya kita udah sepakat bersama, kita cari waktu untuk minggu keberapa gitu kita datang. Jadi mereka sudah tahu minggu kesekian kita mau pergi ke ini bawa iya. Nilai-nilai itu tuh memberi ya, memberi. Harus kita ajarin sudah anak-anak. Dan mereka berbaur ya, ngomong sama ini. Anak kasih bingkisan di TPA dan itu mereka nggak tahu itu anak gubernur. Saya nggak ikut. Oh, mereka sendiri inisiatif. Anak-anak sendiri, anak-anak dengan ada diantar sama supir, Laura Leta, terus gitu ada beberapa kakak-kakaknya, gitu. Terus saya nggak ikut. Tapi itu bisa di TPA itu dengan kondisi kotor, motor ya. Alak kan? Ya, itu ketemu dengan para pemulung anak-anak di situ dan mereka berbaur dan memeluk bapak mama dan menangis sampai dan nangis gitu. Nangis. Tapi setelah itu juga dikasih tahu bahwa ini bingkisan dari papa sebenarnya. Setelah itu, kan setiap Natal Paskah kan setiap Natal kita selalu kasih parcel-parcel kecil untuk para pemulung yang di pinggiran-pinggiran. Bayangin anak-anaknya sudah kayak udah saya ajarin selama bapak menjaga. Ada hal yang paling berkesan selama berapa tahun kakak? 22 tahun ada hal yang paling berkesan begitu? Semua hari, semua waktu selalu berkesan. Bahkan saya tidak bisa menyebutnya satu persatu. Semua punya kesan sendiri yang luar biasa untuk saya. Dan satu hal lagi adalah ketika dia sudah pergi itu saya harus mandiri gitu loh. Saya nikah tahun 99, habis itu jadi wakil ketua DPR. Semua diurus secara protokol, semua diatur, semua kehidupan saya tuh diatur dan beres gitu loh. Jadi ketika bapak pergi, saya jadi orang yang harus mulai belajar untuk mandiri dan mengurusnya sendirian, mengambil keputusan sendirian dan harus siap. Dan tentu itu tidak mudah ya. Tapi apa yang membuat kakak Dinda bisa harus keluar dari itu? Iya, karena memang ya sudah sendirian mau tidak mau saya harus menjadi seorang mama juga seorang ayah untuk anak-anak saya gitu. Pasti kan tidak mudah kan Kak Dinda, artinya pada umumnya ya seorang istri ya, semua perempuan istri yang kehilangan suami itu waktu bisa melewati atau berapa lama sih sampai bisa menerima itu? Oke lah, sampai sekarang pasti belum bisa menerima ya, tapi kan harus move on gitu. Itu bagaimana? Tapi justru saya kuat karena anak-anak saya. Saya itu masih setahun 2 tahun tuh masih belum bisa terima gitu loh. Tapi anak-anak itu luar biasa. Anak-anak itu justru memberikan semangat. Mereka beraktivitas seperti biasa. Mungkin ada saat-saat tertentu ketika mereka masuk ke kamar dan mereka sendirian meluapkan perasaan sedih mereka, isu kita. Tapi di hadapan saya, anak-anak itu luar biasa. Mereka tidak pernah menampakkan bahwa mereka sedang bersedih. Mereka tidak ingin menggiring saya untuk supaya terus sedih dan sedih. Tapi terus memberikan semangat, kuat. Mami masih ada kita. Mami nggak sendirian. Jadi mami harus kuat, semangat. Dan mereka menunjukkan mereka punya prestasi, mereka punya supaya bikin maminya bangga ya, seperti itu. Nah itulah anak-anak. Pasti kan banyak mimpi nih. Biasa dengan orang terkasih, termasuk dengan Pak Frans nih. Adakah mimpi-mimpi yang belum terwujud, Kak Dinda? Banyak sekali, sangat banyak. Salah satunya adalah Pak Frans tuh pernah bermimpi, ya ini di luar dari ini ya. Dia bilang, "Ma, di pemerintahannya, dia bilang, Ma, saya tuh kepingin sekali bisa ada jembatan kamera."
antara Larantuka dengan Adonara. Adonara. Supaya apa? Supaya kita bisa membantu masyarakat kita yang di Adonara sana. Itu kalau misalnya Tuhan berkenan, kan sudah selesai menjabat, kita akan hidup bersama dengan masyarakat di kampung di Adonara. Sebenarnya mimpi-mimpi seperti itu yang pengen kita bangun daerah kita, khususnya di Adonara. Seperti itu. Itu sih mimpi-mimpi dia yang belum terwujud. Jembatan Palmerah. Iya. Pernah kita juga mengajak anak-anak mau jalan kemana bersama. Jarang sekali. Iya. Karena dengan kepadatan kesibukannya di partai, kemudian sebagai gubernur. Dan efektif kita punya waktu hanya 2 tahun. Dari selesai menjabat 2018 sampai Bapak meninggal 2021. Itulah waktu-waktu emas yang bersama dengan keluarganya kami betul-betul menikmati. 2 tahun ya. Tapi setelah itu kan Bapak pergi ya. Iya. Hanya punya waktu 2 tahun bersama-sama. Dan baru saya merasakan bahwa bagaimana hidup berumah tangga yang sebenarnya. Menjaga anak sebagai ibu yang mengurus segala sesuatu ya. Berubah tidak? Tidak juga, tetap seperti biasa seperti itu. Karena memang kita kan didasarkan dengan Bapak tuh selalu bilang apa sama saya, Mak? Kita ini mesti hidup biasa, sederhana. Kita memang saatnya sedang berada di atas di puncak. Pada saatnya kita akan kembali seperti rakyat biasa. Dan itu harus dipersiapkan mentalmu, mental anak-anak kita. Itu yang Bapak selalu sampaikan. Pak Fran juga pernah nggak ngomongin kematian begitu? Artinya bahwa namanya sepasang suami istri, nanti Mak kalau saya mati duluan, atau pernah tidak ngomong seperti gitu? Pernah ngomong gitu. Mak, saya ini pasti mati duluan. Saya langsung ngomong apa sih saya? Iya, tapi kalau suatu saat kita pergi, jaga anak-anak dan lanjutkan semua perjuangan mimpi-mimpi saya. Banyak mimpi saya yang belum terwujud, yang pernah dia sampaikan kepada saya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa akan secepat itu. Akan secepat itu. Seperti itu. Dan buat saya Bapak itu apa ya? Luar biasa. Seorang pemimpin yang boleh dikatakan bahwa selain memimpin di wilayah di NTT, dia juga pemimpin keluarga yang luar biasa untuk saya dan anak-anak. Dan kematangan emosional itulah yang terus membuat saya untuk bagaimana supaya saya bisa seperti beliau. Kematangan emosional, kesabaran dia, terus mau dibully apapun juga, dia nggak pernah reaksinya tidak selalu berlebihan. Saya pernah ngomong gini, Pak, itu dikurang dong ngomong kayak gitu loh, Pak. Aduh tuh ini Saya sering ngompor-ngomporin dia juga. Ngapain, Mang, buang energi katanya gitu. Kita buang energi, lalu kita fokus satu, lalu yang lain-lainnya kita terbuang. Iya, benar. Ya, banyak wartawan juga ya ketika mewawancarai beliau kalau ada berita-berita yang kontroversial Bapak Pak Frans bukan kadang lagi tidak akan menanggapi itu. Bahkan dengan senyum, dengan keramat ya. Paling kayak kecil dia punya. Tapi justru itu yang membuat dia sukses seperti ini, karena kalau dia terlalu menanggapi hal seperti itu tentu akan membuang energi itu. Walaupun pulangnya sampai malam. Kadang-kadang dengan Bapak, anak 2 sama saya, kita selalu bersama-sama berempat. Dan ngobrolnya selain di meja makan berarti di tempat tidur ya. Bapak, jadi mereka cerita aktivitas mereka. Nah sekarang Bapak nggak ada, jadi cuma 3 orang itu. Kalau udah ada tempat tidur, berarti itu akan sampai tertidur dan tertidur. Tapi Pak Fran bisa lucu juga nggak sih? Lucu. Ada hal yang lucu yang Pak Fran ya. Kak Femi lihat aja sendiri. Bapak kan kalau dalam setiap sambutan-sambutan kan selalu cerita-cerita lucu di akhir itu. Dan selalu dia punya cerita lucu yang buat kita tuh lucunya tuh lucu cerdas. Lucunya tuh ada isi. Kan ada kadang-kadang lucu yang cenderung ke fisik atau gitu. Tapi Bapaknya enggak, lucunya lucu cerdas. Ada pesan di balik lucu-lucunya. Dan kadang-kadang juga
satu kali bapak ulang tahun keberapa aku kasih ya. Waktu bapak ulang tahun keberapa itu, terus saya keluar karena saking semangatnya memberikan selamat ulang tahun, mau potong kue. Aku tuh keluar pakai baju terbalik. Saya itu di video. Malah baju terbalik. Terus tuh reaksi Pak Pran kan. Langsung semua bilang, ibu baju terbalik. Ya aku lari lagi masuk lagi ulang. Ya gitu. Terus gitu ada yang bapak ini kan apa ya? Karena saking polosnya, ada sesuatu yang kadang-kadang dia mau masuk di mana gitu. Terus gatek gitu loh. Oh iya gatek di lift atau di mana gitu. Ya namanya kan orang politik kan nggak akan pikir yang hal-hal kayak gitu ya. Terus gitu langsung deh. Diam-diam ya. Gimana sih Mbak caranya? Sampai gitu. Orang Batu Ona dia. Orang mana bapak dari Batu Ona. Terus anak-anak bilang mama nih ya. Si Pakis tahu gitu. Satu kali kita akan bersama sama bapak. Nanti lihat ini ya TikTok ya. Bapak juga gitu. Tapi kan suaranya juga bagus ya bapak. Apa suaranya bagus? Masa guru vokal. Jadi ceritanya waktu waktu mau nikah. Bilang kakak. Kita dua mau nyanyi. Aduh latih beta dulu. Jangan sampai sembunyi kuku. Akhirnya beta latih. Judul lagunya itu Cinta dan Permata. Enggak. Mutiara. Engkau lah Mutiara. Oh iya betul itu. Jadi latihin bapak terus. Jadi di telepon juga sambil nyanyi-nyanyi juga kali ya. Jadi pas waktu nikah resepsi betul nyanyi itu semua heboh ya. Jarang orang politisi orang nara. Ini pelatihnya siapa? Di sampingnya ini calon istrinya hebat ya. Tahun segitu kan ya. Tahun 90. Dan mau seorang Frans Reburaya menyanyi ya kan. Bapak ya, nggak bisa lah kita bilang bahwa dia hilang meninggalkan kita gitu saya, tapi tetap ada di. Bahkan saya tuh ngerasa bahwa bapak tuh masih tetap ada ya. Terus di samping gitu, kayak mau ke gereja, walaupun di samping beta udah di gereja tuh mati, beta nggak sama. Kok geser dulu sedikit. Iya ya, hadir selalu ya dalam ingatan seperti itu yang motivasi ya. Pernah kita bermimpi berdua, Pak. Kita menghabisi waktu kita dengan berkebun, berdua sampai berkebun, terus itu punya usaha-usaha kecil. Menyesal tidak ketika mimpi itu tidak bisa terwujud? Sangat menyesal ya, karena semuanya kan sudah kita atur, udah punya planning semua. Anak-anak juga sudah selesai kuliah. Si Laura juga besok udah selesai kuliah. Jadi sebenarnya hanya waktu itu punya kita aja, kita berdua gitu ya. Ingin melewati honeymoon kembali berdua. Karena selama abis nikah udah langsung pejabat protokoler. Iya. Hingga 2 tahun terakhir. Berdua. Tapi itu cuma 2 tahun doang. 2 tahun. Tapi selama 2 tahun tuh keliling juga. Cari jalan semua pokoknya. Sama anak-anak. Dan kita nikmati aja. Semuanya. Tapi ya Tuhan punya maksud lain ya, Tuhan punya kehendak lain, dan tentu juga kita harus pasrahkan semua kepada Tuhan. Dan pasti ada rencana yang indah kan buat kakak Adinda sama anak-anak ya. Ya kayak gitu. Meninggalnya tanggal berapa kak? Meninggalnya itu 19 Desember tahun 2021. Juga waktu meninggal itu lucu juga. Saya mendengar bahwa ada angka-angka yang sama ya, bertepatan ya. Iya. Bapak meninggal itu 19 Desember 1912. Bapak mendirikan sekolah gotong royong di kampung di Arunara dengan nama 1912. 1912. Ya, 1912. Sementara Bapak meninggal 1921. Coba. Juga nggak pernah menyangka. Dan DH mobil juga kan saya dengar 12. Iya, bayang. Jadi semua makanya saya bilang semua segala sesuatu. Saya dilamar di Pinang Pak. Pinang. Ya, di Pinang.
Tanggal 19. 19 Mei. Ya, untuk mau maju ini Pilkot ini ya, Pilkada. Tanggal 19 12 juga. 19 Mei. Oh, 19 Tapi juga 19 ya. Mei itu juga ceritanya juga kita selalu mengenang pahlawan Bapak di sana di Kampung Adonara 19 Mei. 19 Mei ini. Oh iya. Pahlawan di Bapak. Ya, angka-angka beruntung. Ya, walaupun saat itu juga kehilangan, tapi pasti kehilangan Tuhan akan kasih yang lebih baik untuk kehidupan. Dan ambil nomor urut juga. Ambil nomor urut? Nomor 4. Kan nomor Luar 4 biasa. Iya ya, nomor 4 ya. Jadi lucu waktu mengambil nomor urut kemarin tuh, saya tuh berasa kangen sekali sama Bapak. Semalaman tuh udah kangen, besoknya mau ngambil nomor urut. Aku berasa kok kangen sekali sama Bapak, sampai lihat fotonya lagi, nangis lagi, ada fotonya, berdoa gitu. Yang tarik siapa, Pak? Jeffrey atau Kak Adinda? Saya narik. Oh, yang narik, ya. Pak Jeffrey. Oh, yang narik nomornya. Kayak gitu. Ya pas naik antriannya nomor 3. Ya. Nomor 3. Pas naik tabungnya nomor 4. Saya itu nggak pernah nyangka bahwa kan Bapak kasih nomor 4 gitu. Nah, jadi ya mungkin waktu itu Bapak bilang ya waktu 2013 itu nomor urut untuk Bapak Frans. Ya. Dan sekarang 2024 nomor urut untuk Mama Frans Beraya. Luar biasa ya. Kita akan serahkan ke Tuhan ya. Dan sahabat inspirasi novel, Kakak Adinda ini calon ikut dalam pemilihan wali kota Kupang nih ya. Wakil wali kota Kupang. Luar biasa, sukses lalu. Jadi wali kota saja. Nggak jadi gubernur aja, kan udah sekian puluh tahun dampingi Pak. Itu apa jadi pertimbangannya? Kenapa nggak langsung atas, tapi kita jadi gini kalau saya, kita ini kan ya satu, pertama kita ditugaskan oleh partai ya, otomatis partai menugaskan kita jadi wakil wali kota Kupang. Harus sebagai kader partai kita harus terima sana. Pertimbangannya wakil wali kota Kupang juga itu juga karena yang pertama, selama Pak Frans memimpin daerah 20-an tahun, beliau sebagai pemimpin, saya mendampingi dalam tugas-tugas saya. Jadi urusan pemerintahan itu sama sekali beliau tidak pernah melibatkan saya dalam urusan pemerintahan. Tentu saya harus belajar banyak dari dia. Saya nggak mungkin serta-merta langsung seolah-olah karena pernah jadi pendamping Bapak sekian puluh tahun, lalu saya seolah-olah saya paham dengan semua itu. Saya perlu belajar. Setiap orang perlu berproses dari bawah. Ya mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan bisa lebih tinggi. Harus step by step, tangga 1000 dimulai dari tangga. Gak mungkin lagi kita sentuh cuk langsung, nggak bisa nanti langsung cuk juga. Iya kan? Harus pelan-pelan dan pasti. Dan dengan pengalaman berdampingan Mas di tengah lapangannya dengan masyarakat. Di masyarakatnya. Itu sudah mumpuni ya. Itu tapi kalau di urusan pemerintah sih oke Pak. Jeffrey kan orang birokrat dia paham lah. Sudah pernah memimpin gitu di birokrat gitu. Dia paham tentang hal itu, dan juga ya saya sebagai pendamping beliau sebagai wakil punya pengalaman juga di situ. Sukses dan terus bersinar. Sesuai nama Lucia cahaya. Bersinar ya. Terus berlusia. Bersinar. Untuk keluarga dan untuk orang banyak ya, seperti itu untuk masyarakat. Kak Adinda, mungkin ada pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana, sahabat inspirasi novel, Kak Adinda. Kehilangan orang itu harusnya kehilangan orang tersayang ya, kehilangan suami, harus tidak terpuruk lama-lama. Itu motivasinya apa tuh Kak Adinda? Iya, saya mau ya untuk semua yang sudah ditinggalkan suami seperti saya. Jadi ingat nih, maju-maju pilkada, orang bilang kita janda. Untuk orang-orang janda ya. Jadi terdepan ya. Jadi memang awal-awal kita ngerasa berat ya, ditinggalkan. Tapi hidup ini kan terus berjalan. Kita tidak mungkin terus tinggal dalam keterpurukan kita. Kita harus bangkit, berjuang, dan juga bagaimana menunjukkan talenta kita, kemampuan kita. Walaupun dulu waktu bersama suami kita banyak tergantung, tapi sekarang inilah saatnya untuk bagaimana kita mandiri,
berjuang dan kuat dan meyakini bahwa kalau kita percaya diri, punya niat ya yang tulus, yang ikhlas, tentu kita akan bisa melewati semua ini dengan baik. Dan khususnya karena ada anak-anak Ya, ya. ada anak-anak. Anak-anak nih ya luar biasa karena mereka memotivasi saya untuk jadi seperti sekarang ini sampai saat ini. Seperti itu. Dan saya senang karena anak-anak selalu menyemangati. Mereka nggak pernah bilang, mama nggak boleh ini, nggak boleh. Enggak. Kadang mengalir, kita selalu diskusi. Jadi tempat tidur itu adalah tempat yang diskusi paling enak. Bener. Pesannya dong buat sahabat inspirasi novel. Iya, pesan saya untuk semua sahabat inspirasi. Semakin bergiat dalam segala usaha apapun juga. Banyak orang kadang saat ini dia jatuh, mesti bangkit lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Terus seperti itu, sehingga motivasi itu tertanam untuk bagaimana kita menjadi pemenang, menjadi berhasil dalam setiap usaha apapun yang kita akan lakukan. Artinya bahwa satu pesan saya adalah ketika kalian dalam situasi, siapapun juga dalam situasi yang sedang terpuruk, yang paling terpenting adalah kita punya niat, tekad untuk bangkit, berjuang, menjadi lebih baik. Yang lebih baik. Dan terus menjadi perempuan yang tangguh dan kuat. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga dan masyarakat. Kan luar biasa. Seperti itu ya, luar biasa sekali sahabat inspirasi novel. Nanti kita akan culik lagi Kakak Adinda untuk ngomongin hal lain lagi ya. Dan mungkin waktu pada saat duduk di sini bukan lagi calon wakil wali kota, tapi sudah wali kota. Terima kasih, Kakak Baby. Seperti itu ya. Baik, sampai jumpa lagi ya. Oke, sahabat inspirasi novel, tadi ya cerita-cerita yang menginspirasi sangat banyak dari Kakak Dr. Lucia Adinda Dua Nurak, SPDMM, luar biasanya. Ceritanya banyak dan menginspirasi, ambil yang baik-baik ya. Terima kasih Kakak Adinda, nanti harus datang lagi ke sini loh. Iya ya, seperti itu. Nah, ini kita makan ini ya. Jadi kalian nanti hanya dapat rasanya saja ya. Tanya nih, sambalnya buat yang buat sendiri. Oh, saya bangunnya jam 1 pagi. Mulainya jam 1 pagi ya. Ya, sahabat inspirasi novel, dunia itu butuh perempuan yang kuat ya. Artinya yang kuat itu yang bisa mengangkat dan membangun bukan hanya dirinya tapi orang lain. Orang lain itu keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sampai jumpa lagi. Dadah, kita makan sekarang. Makan. Gimana itu?